Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Gigi Respati Yudistianto. Kali ini saya akan coba untuk menjelaskan terkait modul manufaktur dari PT kita dengan menggunakan ERP Udo ya. Jadi ini sebagai tugas eh, ujian tengah semester untuk mata kuliah Operation Management dan Supply Chain. Baik, langkah yang pertama adalah eh, pembuatan user. Jadi kita harus membuat user-user terlebih dahulu di dalam ERP Udo ini. Di sini kita buat sesuai dengan perannya masing-masing. Ada yang berperan sebagai accounting, kemudian admin tentu saja yang pertama sebenarnya, kemudian ada yang berperan untuk membuat website, untuk inventory, kemudian ada saya di bagian manufaktur, dan ada yang berperan di bagian sales dan di bagian purchase. Jadi sebelum kita membuat modul untuk masing-masing, hal yang pertama kali harus dilakukan adalah membuat user. Caranya adalah dengan di menu setting ya, kita sebagai admin ya ini. Jadi di menu settings, kemudian dipilih untuk user and companies dan new user gitu untuk menambahkan user-user yang baru. Itu langkah yang pertama. Kemudian yang langkah kedua adalah pembuatan produk ya. Jadi dalam modul manufaktur ini kita memerlukan yang pertama kali dilakukan itu adalah membuat produk-produk apa yang diproduksi oleh perusahaan kita, namun tidak terbatas produk akhir saja ya. Jadi ada juga material-material yang diperlukan dan juga material-material semi finish product ya. Jadi itu juga harus kita buat semuanya karena nanti material-material tersebut perlu untuk dilakukan eh, apa ya, pergerakan materialnya untuk diproduksi begitu. Jadi misalnya ini saya kasih satu contoh saja. Jadi untuk membuat produk itu kita mulai masuk di modul manufacturingnya ini juga sudah menggunakan user saya sebagai manufacturer ya. Jadi di menu manufacturing ini ada menu produk, bisa kita klik, nanti akan muncul seperti ini dan bisa kita eh, new product untuk membuat produk yang baru. Kita bisa memberikan namanya. Ini di depan saya berikan kode untuk mempermudah identifikasi bahwa RM ini dia adalah berupa raw material gitu ya. Jadi frame 2 kali 6, kemudian bagaimana memperolehnya adalah dengan pembelian karena dia raw material ya. Jadi kita tidak menjual tapi membeli. Kemudian di sini kita juga bisa menginputkan harga jualnya. Di sini sementara saya input 0 karena kita tidak menjual dan biaya pembeliannya ya. Itu ini salah satu contohnya. Nah, eh, ini adalah daftar semua material yang kita perlukan untuk proses produksi. Jadi di sini tugas dari kelompok kami adalah untuk membuat mobil mainan tipe tinggi ya. Jadi total ada lebih dari 10 ya. Jadi ini ada 16 termasuk semi finish produknya. Finish good-nya adalah mobil mainan tipe tinggi, kemudian ada semi finish produknya yang saya beri kode WIP ya atau work in process. Itu adalah frame ban tipe tinggi dan bodi mobil tipe tinggi. Jadi ada dua. Kemudian yang lain adalah raw material. Setelah kita membuat produk,
langkah yang ketiga yang bisa kita lakukan adalah pembuatan bill of material atau BOM. Jadi bill of material ini adalah daftar-daftar material yang diperlukan untuk membuat suatu produk atau semi finish product gitu ya. Di sini saya contohkan adalah bill of material untuk mobil mainan tipe tinggi. Jadi untuk mengakses bill of material ini ada di menu produk ya. Produk nanti di bawahnya akan ada pilihan, bisa dipilih untuk bill of material dan create new. Kita bisa tuliskan nama produknya apa, kemudian kita harus mengisi di sini. Oh, sebelumnya ada dua tipe ya, ada manufacture this product dan ada berupa kit. Nah, komponen-komponen dari eh, yang diperlukan untuk memproduksi produk ini kita harus masukkan di sini ya. Jadi bisa dilakukan dengan add line ini untuk per satu komponennya. Jadi dalam hal ini untuk membuat mobil mainan tipe tinggi ini dibutuhkan semi finish product, frame ban tipe tinggi, kemudian bodi mobil tipe tinggi, ada kuantitinya satu satu, kemudian dibutuhkan kap mobil, kuantitinya dua yang dibutuhkan, kemudian raw material sopir mobil ini satu. Nah, selain menggunakan add align ini, kita juga bisa menggunakan menu katalog ya. Jadi kalau di apa dipilih menu katalog, nah nanti akan muncul menu seperti ini. Jadi di sini kita bisa langsung pilih lebih mudah ya, tidak usah memilih satu-satu, tapi bisa secara langsung kita pilih kap mobil butuh dua, kemudian sopir mobil kuantitinya satu, frame ban tipe tinggi satu, dan bodi mobil tipe tinggi satu, gitu. Ini lebih praktis untuk menggunakan apa namanya katalog. Nah, tadi mungkin agak ketinggalan sedikit terkait tipe kit ya. Jadi bom tipe kit ini tidak diproduksi dengan manufacturing order. Jadi dia digunakan untuk mendekompos bom terhadap komponen-komponennya gitu. Oke, setelah kita membuat bom, jadi untuk modul manufacturing ini dibutuhkan tiga bill of materials ya. Jadi ada frame ban tipe tinggi, kemudian bill of material untuk bodi mobil tipe tinggi dan bill of material untuk finish produknya mobil mainan tipe tinggi. Selanjutnya langkah yang keempat adalah pembuatan work center. Work center ini adalah tempat di mana proses produksi akan terjadi ya. Jadi karena akan ada tiga proses produksi, produksi frame ban tipe tinggi, produksi bodi mobil tipe tinggi, dan produksi mobil mainan tipe tinggi, maka saya harus membuat juga tiga work center. Jadi caranya bagaimana? Untuk membuat work center itu ada di configuration, kemudian dipilih work center. Nah, setelah itu kita bisa memberikan nama terhadap work center ini. Jadi saya sesuaikan saja dengan nama produknya, yaitu mobil mainan tipe tinggi. Yang harus kita isi adalah time efisiensinya ini, saya isi 100, kemudian capacity. Capacity ini tergantung nanti dari skenario yang dibuat ya. Jadi sementara saya isi 10, kemudian OE target 80. Setup time-nya ini bisa diisi berapapun nanti sesuai dengan apa namanya skenario-nya juga. Kemudian ada cost per hour. Nah, di sini saya sudah membuat tiga work center ya. Jadi frame ban tipe tinggi dengan kode WC1, kemudian bodi mobil tipe tinggi dengan kode WC2, dan mobil mainan tipe tinggi dengan kode WC3. Jadi total ada tiga work center juga. Kemudian langkah yang kelima adalah pembuatan operation. Operation ini adalah aktivitas yang dilakukan di work center tersebut. Jadi untuk membuat
operation ini ada di menu configuration juga. Nanti dipilih operation, kemudian create new. Kita bisa memberikan namanya eh, mobil mainan tipe tinggi. Saya samakan saja juga supaya lebih mudah. Kemudian bill of materialnya kita bisa pilih. Jadi akan ada pilihan bill of material dari mobil mainan tipe tinggi ini. Kemudian work centernya adalah di work center 3 ya. Mobil mainan tipe tinggi namanya. Sudah default duration ini juga bisa kita ubah, tapi sementara saya biarkan saja 60 menit ya. Itu adalah untuk proses pembuatan operation. Nah, di sini ada 3 operation juga karena kita juga punya 3 work center ya. Jadi operation untuk frame ban tipe tinggi dengan bill of materialnya frame ban tipe tinggi di work center frame ban tipe tinggi. Dan begitu seterusnya. Jadi kita sekarang sudah mempunyai produk dengan bill of materialnya, kemudian kita juga sudah membuat work centernya, dan yang terbaru adalah membuat operationnya. Langkah keenam, ini adalah pembuatan warehouse. Sebenarnya ini harus menggunakan modul yang lain ya. Jadi pembuatan warehouse ini bisa dilakukan di modul inventory. Nah, karena saya adalah user manufacturer, jadi sementara saya pinjam user admin untuk membuat warehouse di modul inventory. Warehouse ini perlu dibuat karena nanti kita juga perlu membuat rute ya. Jadi rute itu adalah aliran aliran material yang harus dilalui untuk dia membuat suatu produk. Jadi dalam mengalirkan material tersebut itu kita memerlukan tempat-tempat yang berupa warehouse ini begitu. Jadi memang harus ada warehouse-nya. Cara untuk membuat warehouse bisa dilihat saya menggunakan modul user admin ya. Jadi kemudian kita pilih modul inventory. Warehouse-nya ada di menu configuration. Nah, di situ bisa kita pilih warehouse, kemudian create new. Kita beri nama warehouse yang pertama adalah warehouse raw material ya untuk menampung raw material. Jadi kita tadi kan sebenarnya ada 3 jenis ya, ada raw material, kemudian ada semi finished product dan ada finished product. Jadi warehouse besarnya juga kita buat 3, warehouse raw material, nanti juga akan ada warehouse WIP kita sebutnya untuk work in process ya, untuk pembuatan semi finished product, dan kemudian akan ada warehouse finished product. Jadi di sini warehouse raw material kita berikan short name-nya atau kodenya ya, WHRM gitu. Untuk meresupply-nya adalah dengan purchase atau dengan pembelian ya. Jadi karena dia raw material maka untuk melakukan resupply-nya adalah dengan pembelian. Kemudian selanjutnya adalah warehouse WIP dengan kodenya WHWIP. Nah, ini untuk resupply-nya adalah dengan proses manufacture karena dia di work in progress untuk pembuatan semi finish produknya. Yang terakhir adalah warehouse finish good, warehouse ketiga, kodenya adalah WHFG. Di sini juga untuk meresupply-nya adalah kita melakukan proses manufaktur ya. Nah, setelah kita membuat warehouse tersebut kita bisa melakukan pengisian terhadap stok yang ada ya. Ini ada di skenario. Jadi sementara saya isi dengan menggunakan quantity adjustment ya. Jadi bukan bukan dengan cara produksi tapi karena kalau mau mengisi sebenarnya kalau untuk raw material kan harus dari purchase.
Kemudian untuk semi finish product ini dengan manufacture dan finish product juga dengan manufacture. Tapi karena modul-modul yang lain belum ready ya, belum tersedia, makanya sementara saya lakukan pengisian stoknya ini dengan adjustment di modul inventory begitu. Ini stok awalnya 10 untuk finish good, kemudian untuk tire atau ban ada 1000. Kemudian yang raw material yang lain jumlahnya adalah 500 dan untuk semi finish produknya 250 unit, 250 unit. Setelah itu langkah ketujuh adalah langkah pembuatan rute. Nah, pembuatan rute ini membutuhkan pemahaman yang eh, cukup detail begitu ya. Kita harus membuat rute yang dapat menggambarkan aliran material-material mulai dari raw material, kemudian harus kemana untuk bisa menjadi semi finish product. Kemudian dari situ juga setelah ada dua, tadi kan semi finish produknya ada dua, itu juga akan harus mengalir kemana untuk proses produksi finish produknya. Jadi pembuatan rute ini menggunakan modul inventory. Posisinya ada di menu konfigurasi dan dipilih untuk rute. Tampilannya adalah seperti ini dan create new untuk membuat rute yang baru. Jadi di sini saya itu ada 3 rute. Yang pertama adalah dari warehouse raw material ke work center 1. Jadi ini work center 1 adalah work center untuk pembuatan frame ya, frame ban tipe tinggi. Jadi eh, yang harus apa saja yang perlu kita buat di rute ini. Jadi yang pertama adalah eh, mengisi namanya, kemudian eh, warehouse-nya, posisinya di mana. Jadi di sini adalah warehouse WIP, kemudian kita harus membuat rules-nya. Jadi di sini ada 3 rules atau aturan. Yang pertama adalah pull from. Pull from ini adalah pengambilan material, jadi source-nya adalah dari warehouse material. Kemudian destination location-nya adalah warehouse WIP. Yang di belakang ini adalah nama location-nya ya. Nanti mungkin akan dijelaskan lebih detail di modul inventory, tapi sementara kita abaikan dulu saja. Jadi bahwa yang pertama adalah pengambilan material dari warehouse raw material ke warehouse WIP. Rules yang kedua juga sama, jadi ini pengambilan material dari warehouse raw material, tapi dalam hal ini yang diambil adalah spare part, makanya lokasinya adalah spare part. Destination location-nya sama di warehouse WIP. Kemudian push to, nah push to ini adalah apa ya, mengalirkan ya, mengalirkan. Kalau pull tadi kan pengambilan, kalau push itu mengalirkan ke tujuan selanjutnya. Jadi ini push to ini di dalamnya adalah ada proses manufacture ya. Jadi dari warehouse WIP ini source-nya di manufacture. Setelah itu destination location-nya adalah eh, masih di warehouse WIP, tapi location-nya adalah location eh, barang yang sudah jadi, semi finish product, location penyimpanan semi finish produknya. Ini adalah eh, rute yang kedua dari warehouse raw material ke work center nomor 2. Di sini ada 2 rules. Yang pertama adalah pull from atau pengambilan material dari warehouse raw material dengan location body. Kemudian destination location-nya adalah warehouse WIP. Eh, Location-nya adalah work center level body gitu. Work center level body ini adalah location
tempat penyimpanan sementara sebelum dia dilakukan proses produksi untuk kemudian disimpan di location work center bodi mobil tipe tinggi. Di sini ini untuk menyimpan semi finish product yang sudah selesai diproses di work center 2. Makanya ini rules nomor 2-nya adalah push to dari eh, warehouse WIP dengan lokasi work center level body atau tempat sebelum proses manufakturnya, kemudian dialirkan ke penyimpanan setelah proses manufaktur. Ini lokasinya masih sama di warehouse WIP. Kemudian rute yang ketiga adalah eh, ini work center nomor 3 ya, terakhir. Jadi kalau mobil tipe tinggi itu ada dari dia butuh tetap ada yang ditarik dari warehouse raw material yang berupa kabin sama eh, supir ya, supir sama eh, kabinnya, plus yang dari WIP, yang semi finish product tadi yang berupa frame ban tipe tinggi dan bodi mobil tipe tinggi. Itu adalah bom untuk diproses di work center nomor 3. Jadi rulesnya ada 4 di sini. Pull from ini pengambilan material dari warehouse raw material kabin. Kemudian pengambilan material juga dari warehouse WIP. Yang kedua juga sama dari warehouse WIP, yang tadi untuk frame dan yang kedua untuk body. Nah ini penyimpanannya di warehouse finished good. Jadi warehouse finished good dengan lokasi work center level finished good. Jadi sama, ini adalah lokasi sebelum, lokasinya adalah di warehouse finished good, tapi posisinya adalah di awal ya, sebelum proses manufaktur. Kemudian push to ini untuk mengalirkan dari warehouse, sorry, warehouse finish good, work center level finish good, untuk setelah proses manufaktur mengalir ke warehouse finish good dengan lokasi mobil mainan tepi tinggi. Ini adalah untuk finish good-nya yang sudah jadi. Nah, dari 3 rute tersebut, kita bisa menampilkan juga untuk rute reportnya kira-kira seperti ini. Jadi yang rute pertama tadi adalah yang warna hijau ya. Jadi dari warehouse raw material frame diambil pick komponen frame-nya untuk dialirkan ke warehouse WIP, kemudian mengambil juga dari warehouse raw material spare part ke warehouse WIP, kemudian dimanufaktur dan dialirkan ke warehouse WIP dengan lokasi work center frame ban tipe tinggi untuk penyimpanan semi finish produknya yang berupa frame ban tipe tinggi. Kemudian rute yang kedua adalah dari warehouse raw material body. Ini pick komponen body dialirkan ke warehouse WIP, kemudian langsung dimanufacture dari warehouse WIP untuk disimpan di warehouse WIP dengan lokasi work center bodi mobil tipe tinggi, penyimpanan semi finish produknya berupa bodi mobil tipe tinggi. Yang terakhir, rute yang terakhir tadi adalah yang pertama pengambilan pick cabin ya dari warehouse raw material cabin. Ini dialirkan ke warehouse finish good dengan lokasi work center level finish good. Kemudian mengambil juga dari mengambil frame jadi yang sudah jadi dari work center frame ban tipe tinggi, kemudian mengambil body yang sudah jadi juga dari work center body mobil tipe tinggi. Setelah terkumpul semua, kemudian dari work center level finish good untuk dimanufacture dan disimpan di warehouse finish good, lokasinya mobil mainan tipe tinggi untuk produk jadinya. Itu untuk pembuatan rute ya, memang yang paling butuh pemikiran adalah pembuatan rute ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah kita coba, mulai bisa kita coba untuk membuat manufacturing order
dan work order. Langkah 8 ya. Menggunakan modul manufacture ada di menu operation. Jadi kita bisa pilih untuk manufacturing order, create new. Di sini kita bisa menuliskan produk apa yang ingin kita buatkan manufacturing ordernya. Dalam hal ini adalah frame ban tipe tinggi. Jadi semi finish product ya untuk frame. Semi finish product untuk frame. Kuantitinya berapa? Bisa kita pilih. Kemudian bill of materialnya. Nah, pada saat kita memilih produk ini, bill of material akan muncul secara otomatis. Begitu pula dengan komponennya ya. Jadi sudah otomatis. Kita sudah tidak perlu menginputkan satu persatu. Kemudian setelah dipilih, kita bisa lakukan konfirmasi manufacturing order. Nah, jadi setelah dikonfirmasi, prosesnya selesai ya. Dan berarti manufacturing order kita ini sudah selesai dan kita bisa cek di produknya. Nah, di frame ban tipe tinggi. Sekarang on hand-nya adalah 260. Tadi di stok awalnya 250, sama dengan yang bodi mobil tipe tinggi. Cuman setelah kita produksi sebanyak 10, dia bertambah menjadi 260. Artinya proses manufacturing ordernya sudah sukses. Dalam proses tersebut kita juga bisa melihat work ordernya. Di sini kita bisa melihat durasinya ya. Durasinya, kemudian produknya. Ada work order ini, start date, dan end date-nya. Setelah kita mencoba untuk membuat manufacturing order, langkah yang 9 adalah kita coba untuk unbuild. Unbuild ini lawannya dari manufacture ya. Jadi setelah kita produksi, nah ada menu di ERP untuk membongkar lagi atau disebut dengan unbuild. Opsi unbuild ini ada di modul manufacturing di operation. Jadi ada unbuild ya. Di sini pertama kita lihat dulu stok awalnya. Ada frame ban tipe tinggi, kemudian bodi mobil tipe tinggi. Kita akan coba untuk unbuild yang dari bodi mobil tipe tinggi. Stok awalnya adalah 250 unit. Kemudian kita coba unbuild. Produknya adalah bodi mobil tipe tinggi. Bill of materialnya otomatis akan keluar. Kuantitinya ini harus kita isi berapa. Dalam hal ini kita coba dengan 10 unit. Kemudian source location. Nah, ini harus diisi juga dengan benar ya. Jadi posisinya di mana sebenarnya bodi mobil tipe tinggi ini yang ingin kita unbuild. Jadi kita akan mengunbuild bodi mobil tipe tinggi yang lokasinya di warehouse WIP ya. Kemudian destination location ini adalah setelah bodi mobil tipe tinggi ini dibongkar begitu, komponen-komponennya akan dimasukkan kemana gitu. Jadi dalam hal ini kita masukkan lagi ke warehouse raw material dengan lokasi body. Setelah semuanya sudah diinput, sudah benar, kita tinggal klik di unbuild-nya dan prosesnya selesai. Kita coba cek di produknya ya. Di sini bodi mobil tipe tingginya sudah berkurang 240 unit. Kemudian komponen-komponennya langsung tersebar semua di raw material ya. Raw material body ini menambah semua yang awalnya dia 500, dia jadi 510, 520. Ini adalah sesuai dengan hasil pembongkaran dari bodi mobil tipe tinggi. Cukup menarik ya dan praktis ya untuk unbuild ini jika eh, ada proses manufacture yang memang di cancel dan harus dibongkar kembali begitu. Kemudian langkah yang
ke 10, langkah yang terakhir di dalam modul manufacture ini adalah pembuatan scrap order. Jadi scrap order ini kalau kita finish good kita mungkin setelah disimpan beberapa lama atau dalam proses produksinya itu tidak lolos dari quality control, jadi tidak bisa dijual begitu, kita bisa memasukkannya ke scrap order dengan membuat scrap order untuk di scrap. Jadi scrap order ini ada di menu operation ya. Di situ ada menu untuk scrap order, kita pilih create new. Yang harus kita masukkan adalah produknya, apa yang mau kita scrap. Misalnya di sini mobil mainan tipe tinggi, kemudian dengan kuantitinya 2 unit. Alasannya kenapa ini bisa kita ketik macam-macam ya. Jadi dalam hal ini misalnya damage product, source location-nya di mana. Jadi produk ini adalah tersimpannya di warehouse mana. Di sini adalah warehouse finish good dengan lokasi mobil mainan tepi tinggi dan scrap location. Nah, scrap location ini kalau misalnya mau dibikin dulu juga bisa di warehouse mungkin, tapi ada juga menu untuk virtual location untuk scrap. Setelah selesai bisa kita validate, terus nanti akan langsung done seperti ini, dan kita akan coba lihat di produk. Nah, jadi di sini sudah berkurang dari 10 menjadi 8 karena kita scrap 2. Jadi sudah berhasil untuk menu scrapnya. Baik, mungkin itu eh, terkait dengan modul manufacture. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali di video selanjutnya. Terima kasih.